Indonesia, negara kepulauan yang luas dengan beragam budaya dan agama, mengalami titik balik penting dalam sejarahnya dengan datangnya Islam. Bisikan agama monoteistik ini, yang berasal dari Jazirah Arab, pertama kali mencapai pantai Indonesia melalui jalur perdagangan yang melintasi Samudra Hindia. Di antara banyak kerajaan yang muncul selama era ini, Kerajaan Samudra Pasai, sering disebut sebagai Pasai, berdiri sebagai mercusuar, menandai fajar Islam di Kepulauan Indonesia. Kemunculan Pasai sebagai pusat pembelajaran dan perdagangan Islam tidak hanya membentuk lanskap keagamaan Indonesia, tetapi juga memiliki dampak besar pada dinamika budaya dan politik Asia Tenggara. Esai ini membahas sejarah Pasai, menjelajahi kebangkitannya, masa keemasannya sebagai pusat perdagangan dan agama, dan akhirnya kemundurannya. Kita akan menelusuri warisan abadi kerajaan, memeriksa perannya dalam penyebaran Islam, keajaiban arsitekturnya, yang membisikkan kisah-kisah masa lalu yang gemilang, dan dampaknya pada mosaik budaya Asia Tenggara. Melalui penjelajahan ini, kita bertujuan untuk menjelaskan peran penting yang dimainkan Pasai dalam membentuk sejarah Indonesia dan wilayah yang lebih luas. Kisah Pasai dimulai pada abad ke-13, periode yang ditandai dengan kemunduran Kerajaan Sriwijaya dan munculnya pelabuhan perdagangan baru di sepanjang Selat Malaka. Pada saat itulah, Merah Silu, seorang pangeran dari wilayah yang diyakini sebagai Persia atau Sumatera, tiba di tempat kejadian. Dia memeluk Islam, mengambil nama Malikus Saleh, dan mendirikan Kerajaan Samudra Pasai sekitar tahun 1267. Konversi Sultan Malikus Saleh ke Islam menandai titik balik yang signifikan dalam sejarah wilayah tersebut. Dia mendirikan Pasai sebagai kesultanan, suatu bentuk pemerintahan Islam, meletakkan dasar bagi penyebaran Islam ke seluruh kepulauan Indonesia. Di bawah pemerintahannya, Pasai berkembang pesat, menarik para pedagang dan cendekiawan dari negeri-negeri yang jauh. Lokasi strategis kerajaan di muara Sungai Pasai, jalur air utama, memungkinkannya untuk mengontrol lalu lintas perdagangan yang melewati Selat Malaka, semakin memperkuat posisinya sebagai pusat perdagangan yang berkembang. Warisan Malikus Saleh sebagai pendiri Pasai dan perannya dalam memperkenalkan Islam ke wilayah tersebut mengukuhkan tempatnya sebagai tokoh penting dalam sejarah Indonesia. Pemerintahannya menandai dimulainya era baru, di mana Islam secara bertahap akan menjalin dirinya ke dalam jalinan budaya dan agama Nusantara. Di bawah pemerintahan penerus Sultan Malikus Saleh, Pasai memasuki masa keemasan, berkembang menjadi pusat perdagangan yang berkembang dan mercusuar pembelajaran Islam di Asia Tenggara. Lokasi strategis kerajaan di sepanjang jalur perdagangan maritim yang vital, menarik para pedagang dari seluruh penjuru, termasuk Arab, Persia, India, dan Cina. Para pedagang ini tidak hanya membawa komoditas berharga seperti sutra, rempah-rempah, dan porselen, tetapi juga ide-ide baru, teknologi, dan praktik budaya. Masuknya barang dan manusia mengubah Pasai menjadi pusat kosmopolitan, tempat beragam budaya berinteraksi dan bertukar pengetahuan, semakin memperkaya lanskap budaya Pasai. Sebagai pusat keilmuan Islam, Pasai memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di seluruh wilayah. Cendekiawan dan misionaris Islam berbondong-bondong datang ke Pasai, tertarik oleh reputasinya sebagai pusat pembelajaran. Para cendekiawan ini mendirikan sekolah agama dan masjid, menyebarkan ajaran Islam, dan menarik orang-orang dari kerajaan tetangga untuk masuk Islam. Pengaruh kerajaan meluas melampaui batas-batasnya, dengan Pasai menjadi kekuatan regional dan model bagi negara-negara Islam lainnya yang muncul di Asia Tenggara. Para penguasanya menjalin aliansi dan terlibat dalam diplomasi, semakin memperkuat posisi Pasai sebagai pemain utama di panggung regional. Bagian 4. Keajaiban arsitektur, bisikan masa lalu yang gemilang. Warisan masa keemasan Pasai tidak hanya terukir dalam catatan sejarah, tetapi juga tercermin dalam keajaiban arsitektur yang telah teruji oleh waktu. Struktur ini berdiri sebagai saksi bisu dari kejayaan kerajaan sebelumnya, menawarkan kilasan ke masa lalu yang kaya, dan berfungsi sebagai penghubung nyata ke masa lampau. Salah satu permata arsitektur tersebut adalah Masjid Agung Pasai, yang dikenal sebagai Masjid Raya Pasai. Meskipun hanya fondasinya yang tersisa hari ini, catatan sejarah menggambarkannya sebagai struktur yang megah, bukti kepiawaian arsitektur zaman itu. Masjid tersebut berfungsi sebagai jantung kehidupan keagamaan kerajaan, tempat ibadah, belajar, dan pertemuan masyarakat.
Situs bersejarah penting lainnya adalah makam Sultan Malikusaleh, pendiri Pasai yang dihormati. Terletak di desa Beuringen, makam tersebut merupakan tempat ziarah bagi banyak orang, bukti penghormatan dan penghormatan abadi bagi sultan yang membawa Islam ke wilayah tersebut. Sisa-sisa arsitektur ini, meskipun lapuk oleh waktu, berdiri sebagai pengingat yang pedih akan masa lalu Pasai yang gemilang. Mereka berfungsi sebagai manifestasi fisik dari pelukan kerajaan terhadap Islam, kecanggihan arsitekturnya, dan peran sentral yang dimainkan agama dalam struktur sosialnya. Bagian 5. Kemunduran, perselisihan internal, dan tekanan eksternal. Terlepas dari masa keemasannya, kekuatan dan pengaruh Pasai mulai memudar pada abad ke-15. Pertemuan faktor berkontribusi pada kemunduran kerajaan, baik internal maupun eksternal, yang pada akhirnya menyeban gerhananya di panggung sejarah Asia Tenggara. Perselisihan internal dan pertikaian suksesi melemahkan kerajaan dari dalam. Ketika Pasai makmur, persaingan di antara elit penguasa meningkat, yang mengarah pada perebutan kekuasaan yang sering meletus menjadi konflik terbuka. Perpecahan internal ini mengalihkan perhatian dan sumber daya dari ancaman eksternal, melemahkan kemampuan kerajaan untuk merespons secara efektif tantangan dari tetangga yang ambisius. Menambah kesengsaraan Pasai, kebangkitan Kesultanan Malaka di dekatnya menghadirkan tantangan yang tangguh. Berlokasi strategis di pintu masuk selatan Selat Malaka, Kesultanan Malaka dengan cepat naik ke tampuk kekuasaan sebagai kekuatan perdagangan utama. Itu menyedot perdagangan dari Pasai, berdampak pada vitalitas ekonomi kerajaan, dan melemahkan cengkeramannya pada perdagangan rempah-rempah yang menguntungkan. Portugis, didorong oleh selera mereka yang tak terpuaskan akan rempah-rempah dan keinginan mereka untuk mengontrol jalur perdagangan, tiba di Asia Tenggara pada awal abad ke-11, yang selanjutnya mengubah lanskap geopolitik. Pada tahun 1521, Portugis merebut Malaka, sebuah peristiwa penting yang mengirimkan gelombang kejut ke seluruh wilayah. Berusaha untuk mengkonsolidasikan kendali mereka atas perdagangan, Portugis mengalihkan perhatian mereka ke Pasai.